kita bisa belajar dari kepala rumah ibadat ini. Yang pasti ayatnya sudah kita sering dengar. Ketika masalahnya mentok, masalahnya besar, masalahnya sudah tidak ada jalan keluarnya sekalipun, dia tetap percaya pada Yesus. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, senang rasanya kalau saya boleh hadir kembali menemani saudara-saudara semua untuk membaca firman Tuhan, menjelaskan apa maksud Tuhan, dan juga menangkap inspirasi yang sangat berguna yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sebelum Anda menyelesaikan video ini, menonton video ini, jangan lupa untuk selalu di-like, di-komen, dan juga di-share. Biar warta kabar gembira, cinta kasih Tuhan ini bisa diterima oleh semakin banyak orang. Terima kasih untuk itu. Saudaraku yang terkasih, hari ini, hari Senin, itu bacaannya itu buat saya geleng-geleng. Lagi-lagi geleng-geleng. Pokoknya kalau Romo Yosef baca kitab suci itu, saya langsung kayak ditelanjangi. Kayak saya langsung, Tuhan kok baik banget ya sama hidup saya. Tuhan ternyata pertolonganmu kok begitu nyata dalam kehidupan saya. Tuhan besar anugerahmu yang harus aku syukuri. Mungkin Anda bisa protes, Romo Yosef, kami kalau baca kitab suci udah bulak-balik, kayaknya kok susah banget sih. Nah, saudara-saudara, mari saya ajarin bagaimana sih membaca kitab suci yang bisa membuat kita berjumpa dengan Allah, mendengar pesan-pesan Allah melalui firman-Nya. Nah, sebelum itu, saya mau mengajak Anda untuk melihat simulasi yang saya mau lakukan seperti ini. Ada kaitannya sama video tema yang mau saya bahas dalam video ini. Di tangan saya ada uang. Wah, tumben Romo Yosef menunjukkan uang. Ini uang saku saya. Berapa sih uang saku seorang Romo seperti saya? 1, 2, 3, 4, 4,5. Oke, saudara-saudara. Andai kata saya kasih Anda uang 50.000. Anda seneng nggak? Ya seneng lah Romo. Orang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dikasih uang. Apakah Anda bersyukur? Wah, pasti bersyukur Romo. Apakah Anda bersuka cita? Pasti Romo bersuka cita. Dapat durian runtuh. Rezeki yang luar biasa ini. Tetapi saudara-saudara, kalau di waktu yang bersamaan di depan mata Anda, saya memberikan uang kepada tetangga Anda atau teman Anda, uang sejumlah 300.000 rupiah. Padahal teman Anda juga nggak ngapa-ngapain. Orang itu sama kayak Anda. Nggak ada jasanya, tiba-tiba saya kasih uang 350.000 rupiah. Sementara Anda hanya 50.000 rupiah. Apa yang langsung terbersit dalam pikiran Anda? Wih, Romo Yosef kok nggak adil? Romo Yosef kok pilih kasih? Kok dia bisa 350, saya kok cuma 50.000? Apakah Anda perhatikan baik-baik saudara? Bahwa sesuatu yang Anda syukuri, sesuatu yang membuat Anda bahagia, sesuatu yang Anda tadinya lihat sebagai berkat dalam hidup Anda, langsung lenyap begitu saja. Begitu Anda melihat ada orang lain yang mungkin sama kedudukannya dengan Anda, kok bisa dapat berkat yang lebih besar. Hati-hati saudara-saudaraku, itu yang seringkali disebut dengan penyakit hati. Orang zaman sekarang merasa tidak bahagia, merasa wah hidupnya malang, bukan karena nggak diberkati, tapi dia hanya berfokus pada berkat-berkat orang lain. Sayangnya saudara-saudara, yang begini-begini, penyakit hati ini ada dalam keluarga kita masing-masing. Yang membuat keluarga seringkali terpecah belah. Kakak adik jadi berantem. Anak orang tua jadi ya kayak pilih kasih, pilih-pilih seperti itu. Saudara-saudara terkasih, yuk kita beresin yuk. Sampai kapan hal iri hati, penyakit hati ini nggak ada vaksinnya? Penyakit hati yang menggerogoti hampir semua orang ini nggak di-stop. Suara Tuhan yang berbicara kepada kita, bagi kita di keluarga kita, dalam hubungan relasi-relasi kita dengan sesama, dengan keluarga juga termasuk,
Tuhan mau berbicara apa? Nah, dalam bacaan hari ini luar biasa bagus sih. Yang pertama itu bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 28 ayat 10 sampai 22. Kalau Anda punya kitab suci, silakan buka Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Tadi mungkin Anda lihat ya, saya langsung buka langsung Kejadian 28. Ini nggak ada tandanya sama sekali, saya aja kaget. Kok bisa pas? Karena itu, kalau punya kitab suci jangan ganti-ganti. Karena semakin Anda akrab dengan kitab suci Anda, itu tangan Anda itu tuh sudah buka langsung. Mau berapapun langsung kebuka. Itu ada jodoh antara jari-jari saya dengan kertas-kertas ini. Kejadian 28 ayat 10. Mimpi Yakub di Betel. Apakah Anda tahu saudara-saudara, memang si kisah ini nih menggambarkan Yakub lagi di Betel, dia itu lagi tidur, lalu dia bermimpi, dalam mimpinya dia melihat pintu surga terbuka, ada tangga dari bumi ini ke surga. Tapi apakah Anda tahu apa latar belakangnya? Kita semua sudah tahu kisah Yakub. Dia punya saudara kembar namanya Esau. Karena perebutan hak anak sulung, karena pengaruh ibunya, karena berkat yang tertukar, yang membuat Esau marah luar biasa dan mau membunuh Yakub. Problem dalam keluarga. Ini saudara-saudara. Yakub merasa bersalah juga, Esau marah, tapi Yakub juga merasa dia berhak juga kok sama sama hak kesulungan itu karena mereka anak kembar. Tetapi saudara-saudara, problem keluarga yang terjadi di sini membuat keluarga terpecah belah. Soal rezeki, soal berkat, soal kekayaan, soal materi, soal kesejahteraan hidup, soal kebahagiaan hidup. Yang membuat Yakub melarikan diri ke Mesopotamia. Dia menarik diri dari masalah keluarganya, dari keluarga yang mengancam kehidupannya. Dia kabur. Dia takut dibunuh sama Esau, saudara kembarnya ini. Nah, dalam konteks itulah saudara-saudara, Yakub melihat Allah begitu luar biasa. Allah berjanji, dan yang luar biasa adalah ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu surga." Bayangin saudara-saudara, ketika dia lari, ketika hidupnya dalam masalah, dalam pelarian itulah Yakub ditampakkan sama Allah tentang kemuliaan Allah. Yakub bernazar, "Jika Allah menyertai dan membimbing aku di jalan yang kutempuh ini, dan jika ia memberikan kepadaku roti untuk dimakan, serta pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku." Saudara-saudaraku terkasih, dari Yakub kita bisa belajar siapa atau apa yang kita mau percaya. Masalah-masalahnya, problem-problemnya, kesedihannya, kehilangannya, atau percaya pada Tuhan. Jadi, betul-betul nih, kitab suci ini nih membaca kehidupan kita. Masalah kita kan lagi gede-gedenya nih, lagi banyak banget, lagi pusing Romo, lagi nggak tahu bagaimana cari jalan keluarnya. Kita sama seperti Yakub. Kepada siapa kita percaya? Kepada masalah-masalah kita, kepada omongan-omongan orang, kepada julitan-julitan orang, kepada fitnahan-fitnahan orang, perbuatan-perbuatan jahat orang, atau percaya kepada Allah? Kalau saya sih mau percaya kepada Allah. Kalau Anda, silakan tulis di kolom komen. Anda mau percaya kepada siapa? Nah, hal itu dijawab. Kita nih dibantu nih sama Mazmur Tanggapan. Ketika Mazmur Tanggapan berseru begini, "Allahku, padamulah aku percaya." Jadi betul-betul firman Tuhan itu menuntun kita, mengarahkan kita untuk bisa memilih dengan tepat. Supaya pilihan kita tidak salah, tidak kita sesali di kemudian hari. Wah, kalau dulu aku percaya sama Tuhan, mungkin aku nggak jadi pengangguran seumur hidup kayak gini nih, misalnya. Wah, kalau dulu aku mendengarkan suara Tuhan, keluarga aku masih utuh nih sekarang. Saudara-saudara, mumpung sebelum terlambat.
Anda mau percaya sama siapa? Percaya sama masalah-masalah Anda, omongan-omongan jelek orang, atau percaya pada Allah? Nah, hal itu kelihatan juga dalam bacaan Injil. Jadi ini bacaan-bacaan hari ini berbicara soal 3 orang yang semuanya punya masalah dalam keluarga. Kok Romo Yosef bisa bilang begitu sih? Yang pertama, dalam bacaan Injil diambil dari Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Anda nggak percaya sama saya coba ya. Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Saya cuma lirik sebentar, langsung ketemu Injil Matius, kemudian langsung bab 9. Ini nih sampai lecek begini nih, sampai potol-potol begini, karena ini salah satu ayat favorit saya, Matius bab 9. Yang bercerita tentang kepala rumah ibadat, mungkin karirnya lagi baik. Mungkin relasinya sama orang-orang di tempat kerjanya baik. Mungkin materinya juga masih baik. Tapi masalahnya di mana? Anaknya yang perempuan umur 12 tahun sakit dan meninggal. Lihat, ini yang saya sebut dengan masalah keluarga. Masalah yang datang yang diakibatkan oleh orang-orang dalam keluarga kita, oleh anggota keluarga kita. Yang luar biasanya saudara-saudara, dikatakan anak ini sudah meninggal. Kalau anaknya masih sakit, wah mungkin kita masih, wah ini problem nih, kita cari jalan keluarnya. Tapi lain cerita kalau anak ini sudah meninggal. Artinya orang-orang akan melihat masalahnya udah selesai. Udah stuck, udah jalan buntu, udah nggak bisa diapa-apain. Udah meninggal kok. Masalahnya bukan masalah yang gede saja, tapi masalahnya udah nggak ada jalan keluarnya. Orang udah meninggal mau diapain? Dipanggil tabib, dipanggil dokter, dipanggil dokter spesialis juga susah. Nggak mungkin, orang udah meninggal. Tetapi saudara-saudara, ini kita bisa belajar dari kepala rumah ibadat ini. Yang pasti ayatnya sudah kita sering dengar dari dulu. Ketika masalahnya mentok, masalahnya besar, masalahnya sudah tidak ada jalan keluarnya sekalipun, dia tetap percaya pada Yesus. Tetapi hal yang unik dari kepala rumah ibadat ini, dia percaya bukan hanya dengan kata-katanya, bukan dengan pikirannya, tapi dengan tindakannya juga. Dia datang kepada Yesus, dia langsung sujud dan menyembah. Dia memohon kepada Yesus, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Sebuah iman pada Yesus yang luar biasa. Bagi dia, kematian anaknya itu bukan akhir dari masalahnya. Bukan akhir dari kehidupannya. Dia tetap percaya bahwa Yesus punya kuasa jauh lebih besar daripada masalahnya yang buntu, yang sangat besar ini. Luar biasa bukan? Nah, kemudian dalam perjalanan, Yesus bersama orang banyak berbondong-bondong berjumpa dengan seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Nah, dalam tradisi Yahudi, biasanya nama perempuan kalau dia sudah menikah, pasti disebut nama suaminya atau nama ayahnya. Tetapi perempuan ini tidak disebut namanya, bapaknya siapa, binti siapa gitu ya, atau suaminya siapa, istri siapa gitu, enggak. Misalnya kan ibu dari anak-anak Zebedeus. Nah itu, selalu pihak laki-laki yang disebut. Nah di sini hanya dikatakan seorang wanita, seorang perempuan. Sakitnya pendarahan pula. Darah yang mengalir dari tubuhnya itu membuat orang-orang yang menjamahnya, kena bayangannya itu jadi najis. Maka dia ini juga adalah orang yang terluka oleh keluarganya. Dia dibuang oleh orang tuanya, dia dibuang oleh suaminya, dia dibuang juga oleh anak-anaknya. Karena kenapa saya bisa katakan begitu? Orang udah sakit parah seperti ini kok adanya di jalanan, nggak di rumah sakit, nggak di rumah tabib. Artinya keluarganya juga udah nyerah sama dia. Jadi ini saudara-saudara, lagi-lagi masalah dalam keluarga. Masalah yang diakibatkan oleh orang-orang di sekitar kita yang harusnya menjadi sumber kasih, sumber pengalaman kasih dalam hidup kita, tapi malah menjadi sumber sakit hati. Tapi lagi-lagi perempuan ini juga
ada dalam pilihan yang sama. Dia mau percaya sama Yesus atau percaya sama masalah-masalahnya yang besar itu. Dia memutuskan, dia percaya sama Yesus. Sampai dia berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan itulah yang dia lakukan, dan terjadilah mukjizat yang luar biasa yang sudah sering kita dengar. Jadi saudara-saudara, ini betul-betul nih, firman Tuhan hari ini nih kayak mau ngomong sama kita. Ayo, jangan nyerah. Jangan lebih percaya pada masalahmu, pada omongan-omongan orang, tapi pada Tuhan sendiri. Seperti tadi Mazmur mengatakan, ya Allahku, padamu aku percaya. Tapi kita bisa melihat saudara-saudara, kalau mau percaya sama Tuhan itu kok cobaannya, gangguannya, hasutannya kok banyak banget. Jadi gini, ketika kepala rumah ibadat berhasil membawa Yesus ke rumahnya, anaknya kan sudah mati. Banyak orang berkumpul, sanak keluarganya berkumpul di rumah itu, menangis, meratap. Tapi Yesus melihat orang yang ribut itu berkata seperti ini, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Lalu apa yang dikatakan atau diperbuat oleh orang-orang di rumah waktu itu? Mereka mentertawakan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang saya sering kali sebut tantangan-tantangan terbesar dalam hidup kita itu sebetulnya datang dari orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang datang ke rumah untuk melayat, ya paling budenya, pakdenya, kakeknya, tantenya, omnya, sanak saudaranya, tetangganya terdekat. Mereka aja nggak percaya. Mereka aja pesimis. Mereka aja mentertawakan sebagai sebuah lelucon. Aneh bin ajaib nih, orang udah mati dibilang tidur. Tetapi Yesus sekali lagi dipegangnya tangan anak itu. Sebelumnya bapak ibunya disuruh masuk, orang-orang lain disuruh keluar. Bapak ibunya dihadapkan pada sebuah pilihan lagi, mau percaya sama siapa? Percaya sama ketahuan orang, pesimis orang, direndahin orang, atau percaya sama Yesus sendiri. Nah, orang tuanya lebih memilih percaya pada Yesus, sehingga terjadilah mukjizat yang luar biasa, anak 12 tahun yang sudah meninggal dibangkitkan kembali. Saudara-saudaraku terkasih, banyak keluarga-keluarga luka oleh masalah, oleh keuangan, oleh kehilangan, oleh sakit penyakit. Banyak sekali. Luka-luka inilah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Biasanya keluarga yang sudah terluka itu mulutnya pedes, mulutnya pesimis, mulutnya itu suka cari kejelekan-kejelekan orang lain. Itulah yang saya sebut penyakit hati ini diteruskan dari generasi ke generasi lain. Orang tua ke anak, nanti lama-lama dari opa oma, kakek nenek ke cucunya. Terus begitu. Kapan mau di stop? Kapan keluarga kita mau sembuh dari penyakit hati ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan biarkan masalah-masalahmu merampok habis-habisan pikiran, hati, tindakan kita, dan juga merampok iman kita. Pilihannya dua kok. Mau percaya sama siapa? Salah satu khotbah yang paling baik adalah khotbah yang tidak menggurui, khotbah yang tidak mendikte. Maka dari itu, untuk menutup video ini, saya memberikan Anda pilihan. Ada dua pilihan. Anda mau percaya sama masalah-masalah orang, mulut orang yang jelek-jelek, problem-problem Anda, penyakit-penyakit Anda, keterpurukan Anda yang Anda mau dengerin, yang Anda mau percaya, wah, hidup saya nggak bakal ada jalan keluar, nggak ada masa depan, nggak ada kebahagiaan lagi, udah habis Romo, mentok Romo, hancur Romo. Atau Anda percaya sama Yesus. Ada jalan keluar, ada masa depan, ada pemulihan. Silakan Anda tulis di kolom komen, saudara-saudara. Anda mau percaya yang mana? Silakan. Kalau saya mau percaya pada Yesus. 10 tahun lalu saya mengalami hal yang sama. Pada dilema, saya mau memilih yang mana. Tapi saya beruntung, saya bersyukur karena waktu itu saya memilih percaya pada Yesus. Dan sekarang saya bisa bersyukuri. Terima kasih Tuhan, dulu Engkau memampukan aku untuk memilih percaya pada kuasa kasih-Mu. Dan hari ini, saat ini, aku bisa melihat pilihanku tidaklah salah. Bagaimana dengan Anda? Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.